Badan Intelijen Israel, Mossad, menolak perintah Netanyahu untuk melancarkan operasi darat di Doha, Qatar. Rencana tersebut bertujuan membunuh pemimpin Hamas, namun mendapat penolakan dari Kepala Mossad David Barnea, Kepala Staf IDF, dan Penasihat Keamanan Nasional Zachi Hanepi. Mereka menilai operasi itu bisa merusak perundingan gencatan senjata Sandera yang sedang berlangsung. Sebagai gantinya, Israel meluncurkan serangan udara dengan rudal balistik dari jet F-15 dan F-35. Namun serangan tersebut gagal menewaskan target. Hamas memastikan pemimpinnya, Khalil al-Hayya, masih hidup. Sumber Israel menyebut Mossad menolak operasi darat karena khawatir hubungan dengan Qatar akan terganggu. Qatar selama ini berperan sebagai mediator utama dalam perundingan gencatan senjata. Selain itu, Mossad memiliki strategi jangka panjang untuk menargetkan pemimpin Hamas pada waktu yang dianggap lebih aman. Kendati begitu, serangan udara tersebut memicu kecaman keras dari pemerintah Qatar. Badan Mata-Mata Israel Mossad mendadak berani menolak perintah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk melakukan operasi darat yang bertujuan membunuh pemimpin Hamas. Menurut Mossad, keputusan ini dilakukan lantaran khawatir tindakan itu bisa mengganggu perundingan gencatan senjata. Penolakan tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Staf IDF Eyal Zamir, Kepala Mossad David Barnea, dan Penasehat Keamanan Nasional Zachi Hanepi. Lebih lanjut, Mossad membeberkan alasan lain berani membangkang perintah Netanyahu, yakni tak ingin merusak hubungan dengan Qatar. Menurut David Barnea, Qatar telah menjadi tuan rumah Hamas dan berperan sebagai mediator utama dalam perundingan gencatan senjata. Selain itu, Mossad menyebutkan memiliki strategi jangka panjang untuk menarget pemimpin Hamas. Sebagai jalan lain, Mossad Israel melakukan serangan udara menggunakan rudal balistik. Rudal itu diluncurkan dari pesawat F-15 dan F-35 yang melintasi Laut Merah. Dilaporkan serangan ini dirancang untuk menghindari masuknya jet tempur ke wilayah udara Saudi. Tak hanya itu, serangan ini dilakukan untuk meminimalkan risiko korban sipil di Doha. Namun, serangan ini jelas gagal membunuh pemimpin Hamas. Terbukti pemimpin Hamas, Khalil al-Hayya, masih hidup dan menghadiri pemakaman untuk putranya yang gugur. Menteri Luar Negeri atau Menlu Amerika Serikat Marco Rubio menemui Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Senin 15 September. Pertemuan ini dilakukan untuk melakukan klarifikasi ke Netanyahu yang nekat menggerakkan pasukannya untuk menyerang Doha, Qatar pada Selasa 9 September. Dilansir dari Kompas.com, pertemuan ini juga difokuskan pada dampak serangan Israel ke Qatar yang mendapat penolakan dari Washington. Selain itu juga perlu untuk membahas soal penyelesaian diplomatik demi mencapai gencatan senjata di Gaza yang dilanda perang. Marco Rubio menyebut meski Amerika Serikat tak suka dengan langkah Netanyahu ini, ia menyebut hubungannya dengan Tel Aviv tetap baik. Lanjut, Rubio menekankan pertemuannya dengan Netanyahu akan membicarakan rencana militer Israel merebut kota Gaza, serta kebijakan pemerintah mencaplok sebagian wilayah di tepi barat. Ia menyatakan langkah itu diharapkan dapat menggagalkan terbentuknya negara Palestina. Seperti diketahui, kunjungan Rubio dilakukan seminggu sebelum pertemuan puncak yang dipimpin Prancis di Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk membahas pengakuan negara Palestina. Sebagai informasi, Israel menargetkan kompleks perumahan yang menampung para pemimpin Hamas di Doha pada Selasa 9 September. Akibatnya, serangan itu menewaskan 5 anggota Hamas dan seorang pejabat keamanan Qatar. Kunjungan mereka ialah akan membahas kesepakatan baru yang diusulkan oleh Amerika Serikat untuk mengakhiri perang di jalur Gaza. Dilaporkan serangan Israel yang menyasar Qatar tak akan mempengaruhi hubungan Amerika Serikat dan Zionis. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyatakan bahwa hubungan antara Tel Aviv dan Washington tetap akan baik.
Hubungan kedua negara itu tetap harmonis, namun Marco Rubio mengklaim tetap perlu berdiskusi dengan Israel. Pasalnya, dampak perang Israel ke Doha Qatar cukup signifikan. Selain itu, menurutnya juga perlu untuk penyelesaian diplomatik demi mencapai gencatan senjata di Gaza yang dilanda perang. Sebagai informasi, Israel menargetkan kompleks perumahan di Doha pada Selasa 9 September 2025. Pasalnya, perumahan itu menampung para pemimpin Hamas. Akibatnya, serangan itu menewaskan 5 anggota Hamas dan seorang pejabat keamanan Qatar. Yakni mereka tengah membahas kesepakatan baru yang diusulkan oleh Amerika Serikat untuk mengakhiri perang di Gaza. Saat itu, Qatar bersama dengan Amerika Serikat dan Mesir menjadi mediator dalam negosiasi untuk mengakhiri perang. CCC. And so I come here today in thanks, I come here with appreciation, and I come here with a commitment that it will take all of us to transform the city that we love, to embrace a vision. Zohran Mamdani, seorang sosialis demokrat berusia 33 tahun yang merupakan putra dari sutradara film terkenal Mira Nair dan akademisi Mahmud Mamdani, menjadi kandidat terkemuka dari Partai Demokrat dalam pemilihan wali kota New York. Pemilihan umum untuk posisi tersebut akan berlangsung pada 4 November 2025. Zohran Mamdani, seorang sosialis demokrat berusia 33 tahun yang merupakan putra dari sutradara film terkenal Mira Nair dan akademisi Mahmud Mamdani, menjadi kandidat terkemuka dari Partai Demokrat dalam pemilihan wali kota New York. Pemilihan umum untuk posisi tersebut akan berlangsung pada 4 November 2025. Dalam kampanyenya, Zohran Mamdani membuat janji kontroversial yang menarik perhatian global, yaitu ia akan memerintahkan penangkapan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu jika pemimpin itu berkunjung ke New York. Mamdani yang baru saja mengalahkan pesaingnya yang lebih mapan, Andrew Cuomo, dalam pemilihan pendahuluan, menegaskan kembali janjinya dalam sebuah wawancara dengan The Times. Ia menyatakan jika terpilih sebagai wali kota, ia akan menghormati surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC terhadap Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant pada November 2024. Mamdani berargumen bahwa sebagai pemimpin kota, ia harus memastikan New York menjunjung tinggi hukum internasional dan akan meminta Netanyahu ditangkap di bandara. Ia melanjutkan dengan menyatakan bahwa di tengah situasi global saat ini, kota dan negara bagian harus menunjukkan komitmen mereka terhadap nilai-nilai dan rakyat mereka sendiri tanpa bergantung pada kepemimpinan federal. Selain Netanyahu, Mamdani menyebutkan ia akan menangkap Presiden Rusia Vladimir Putin yang juga menjadi subjek surat perintah penangkapan ICC atas invasi Rusia ke Ukraina. Janji Mamdani untuk menangkap Netanyahu bukanlah hal baru. Ia telah mengutarakan hal serupa dalam wawancara sebelumnya dengan alasan bahwa Netanyahu telah membuat keputusan militer yang mengakibatkan kematian warga sipil. I come here with appreciation, and I come here with a commitment that it will take all of us to transform the city that we love, to embrace a vision of a place that all of us can afford, all of us can raise a family, and all of us can grow old. And my commitment is to lead that city alongside you each and every day. Thank you so much.